Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Gunawan. Saya berasal dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas industri aquaculture, di mana dalam tugas ini saya merangkum tentang industri aquaculture skala besar Indonesia. Makalah ini dibuat oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama itu penerapan profil perusahaan dan produk-produk yang dimiliki. Kajian untuk menyikapi visi misi perikanan untuk menjadi produsen terbesar pada tahun 2015, maka perikanan tangkap budidaya maupun pengelolaan sudah harus siap berkompetisi pada skala besar atau skala bisnis. Untuk itu, industri perikanan perlu digalakkan karena industri realisasi dipandang sebagai bentuk yang tepat untuk mengelola perikanan secara bisnis, meskipun bertujuan positif untuk memaksimalkan dan memanfaatkan potensi sumber daya ikan untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Industri realisasi diyakini mempunyai dampak negatif berupa ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan maupun sumber daya alam lainnya. Jadi di kajian pertama ini dia menerapkan profil perusahaan. Jadi tidak dapat saya jelaskan untuk secara keseluruhan, namun saya akan mempersingkat penjelasan saya. Jadi untuk profil perusahaannya ini dalam rangka mewujudkan visi misi baru untuk menjadi produsen perikanan terbesar pada tahun 2015, juga untuk pengkajian dan perumusan strategi yang tepat merupakan langkah bijak agar terjadi sinergi antar berbagai pihak terkait sehingga peningkatan produksi dapat tercapai secara efektif dan efisien tanpa harus mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Banyak pabrik-pabrik yang telah ada di Indonesia untuk mengolah hasil alam yang ada di Indonesia bertujuan dengan industrialisasi aquaculture skala besar. Namun permasalahan yang lain tidak kalah pentingnya, masih kurangnya penguasaan teknologi pembenihan seperti teknologi budidaya dan penanggulangan penyakit, serta pengelolaan lingkungan budidaya. Di samping itu, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya masih harus menghadapi masalah sosial berupa pencarian dan perampokan ikan. Alternatif lain untuk meningkatkan produksi ikan dapat juga dilakukan dengan memproduksi susu hasil setelah ikan ditangkap, mempertahankan mutu dan kesegaran ikan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang kedua, produk yang dihasilkan. Adapun produk yang dihasilkan yaitu dalam pelaksanaannya, pembangunan industri di Indonesia agak mirip dengan yang terjadi di Filipina. Di Indonesia, pengaturan terkait pengembangan industri telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui PT dan pabrik-pabrik tentang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, serta PT-PT yang ada tentang kewajiban untuk industri yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan saat ini. Selanjutnya, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 589 tahun 1999 telah mengatur jenis-jenis industri yang untuk dalam kewenangan pembinaan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk komoditi perikanan, jenis-jenis produk yang dihasilkan dari proses industrialisasi aquaculture secara besar, yaitu ada 4 yang saya dapat dan saya terterakan dalam poin-poin ini, yaitu industri pengalengan, kemudian industri pengasapan, industri pembekuan, dan industri pengolahan.
Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dalam pembahasan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya sumber daya yang cukup untuk membuka industri skala besar di Indonesia. Kemudian juga harus ada pengadaan dari pemerintah, baik itu dari segi materi dan pendanaan, untuk mendirikan pabrik-pabrik pengolahan dan industri yang perlu dibuat dalam industrialisasi skala besar tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk memperlancar kegiatan dalam memperjualbelikan barang, perlu adanya promosi dari pemerintah untuk mendobrak hasil yang telah diperoleh. Kemudian yang terakhir, ada pun lokasi yang tepat untuk mendirikan industri aquaculture skala besar yang saya usulkan adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Alasannya adalah dikarenakan untuk memajukan daerah serta pemekaran, lalu sumber daya di Anambas juga mumpuni dan melimpah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.